Suci sekeping hati, sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Akan kuatkah kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti? Akan kaburkah mata yang meratap pada debu yang pastikan hinggap? Berharap senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maratan saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat kekuatannya lah kita dapat kembali ke dalam acara Lentera Dakwah Amanah yang disingkat LDA, guys. Di sini saya jangan lupa juga sholawat berstasara marilah kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana insya Allah akan menjelaskan tentang tema bahagia itu indah, guys. Dari sumber kitab Hikam halaman 7 bagian sarah di tengahnya. Mudah-mudahan sholawat tadi sampai kepada keluarganya, kepada kita selaku umatnya juga. Untuk mencapai kebahagiaan itu perlu usaha, bukan hanya sia-sia. Yang pertama ada doa. Doa itu artinya meminta antara manusia terhadap Allah. Ya, bukan berarti kita
memohon kepada selain Allah. Adapun amar itu perintah dari Allah terhadap manusia. Contohnya seperti dalam surah Al-Alaq, Iqra, bacalah. Sudahkah Anda membaca di rumah? Terkadang kita malas membaca. Jangankan baca Al-Quran, baca buku pelajaran pun susah. Sedangkan jelas perintah Allah itu membaca ayat-ayat Al-Quran yang nampak maupun yang tidak nampak. Di sini terhadap doa. Doa misalnya, ya Allah saya pengen kaya hari ini juga. Bahkan usaha saya sebelum berangkat bekerja, setelah sholat subuh, membaca surah Waqiah bahkan 10 kali. Setelah itu duha 8 rakaat gak pernah berhenti. Tetapi tidak dikasih kaya juga oleh Allah. Di sana bukan tidak dikabulkan doa kita. Tetapi doa kita dikabulkan sesuai dengan manfaatnya. Sebagaimana menurut Syekh Qarim Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang meminta pasti Allah akan kabulkan. Tetapi mengabulkan sesuai dengan kemaslahatannya. Di sini juga, kalau seandainya kita dikasih kaya oleh Allah, tapi anak kita berdegong misalnya, sekolah gak mau, mabuk-mabukan, itu kan tidak ada manfaatnya. Ataupun dikasih harta kekayaan oleh Allah, tetapi kitanya sakit-sakitan, gak ada manfaat harta itu. Bahkan ketika kita pengen nih, misalnya ke Jakarta, rebutan kursi pejabat, pengen menjadi pejabat tinggi, tapi Allah tidak mengabulkan. Jangan putus asa. Ada manfaat dari semua itu. Seandainya si Nuko menjadi menteri pendidikan, belum tentu bisa amanah terhadap jabatannya. Tapi alhamdulillah sama Allah dikasih mengabulkan doa untuk menjadi orang bermanfaat, yaitu menjadi guru di SMK Al-Amanah. Itu juga mungkin doa itu ud'uni astajib lakum. Setiap yang meminta pasti akan dikabulkan. Cuman waktu kapan itu jangan kita menentukan. Allah yang menentukan kapannya itu. Kalau kita meminta, ya Allah minta uang 20 juta hari ini juga. Cek bahasa Jerman mah eta teh gede hulu. Sombong ngadoa teh. Kalau mau berdoa harus ada handap asor atau DP. Jadi kebahagiaan seseorang itu tidak dinilai dari harta. Tidak dinilai dari jabatan. Bahkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya telah aku menciptakan kepada manusia kesusahpayahan atau kecapaian, kariwah cek Allah. Bukan kesenangan. Kesenangan mah nggak ada di dunia ini. Bahkan Syekh Zainal Abidin cucu Sayyidina Ali Karamallahu wajhah berkata, kalau seandainya ada seseorang yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan Allah, itu merupakan keruksakan pada dirinya. Para sahabat bertanya, emangnya ada yang tidak diciptakan Allah? Ada. Jelas dalam surah Al-Balad ayat 4 yang tadi. Yang tidak diciptakan oleh Allah adalah kesenangan semata. Kesenangan itu naon sih? Kabungah. Kesenangan diri gitu. Itu tidak ada. Yang membuat diri kita senang adalah hati. Coba tanya para pejabat tinggi. Misalnya di sini aja, pejabat tinggi yang tertinggi adalah Pak Rijal Alamsyah sebagai kepala sekolah. Apakah dia bahagia? Tidak sebagai jabatan tertinggi itu. Bahkan Bu Parika sekalipun sebagai ibu kaur TU jabatannya. Bahagia tidak? Pada riuh eta teh. Apalagi di akhir bulan. Itu kan sangat pusing. Tidak ada kebahagiaan hakiki. Ya, mau jadi orang kaya kek, mau jadi pejabat,
orang cantik sekalipun, seandainya kalau ibu jadi seorang cantiknya seperti Lisa Blackpink misalnya, itu tidak akan bahagia. Pasti ada kekurangan. Ya, merasa kurang inilah, kurang itulah, tidak bahagia. Bahkan orang kaya sekalipun mau tidur pusing mikirin. Tanah di sana seperti apa, saham saya hari ini turun, mobil yang sebelah sini belum dipajakin. Itu orang kaya sekalipun. Jadi kumaha cenah kabungah teh. Kabungah teh atau kebahagiaan itu lamun kariweuh kacape ngahiji jeung hate. Disebut bunga bahagia. Artinya kalau kita menikmati semua yang Allah berikan, insya Allah akan bahagia. Gitu. Jadi kebahagiaan itu tidak ada. Yang membuat diri kita bahagia adalah hati kita menerima dari nikmat Allah. Bisakah kita seperti itu? Jadi lamun hoyong bunga teh, tekudu hese guys. Kumaha carana? Perbaiki hati. Saur purun guru Sayyiduna Al-Mukarram Pak Haji Sayyidi Sopyan Yahya MA berkata, lamun hoyong bunga, mangga dang dosan heula mana. Artinya, lamun hoyong bahagia itu harus perbaiki diri hati. Hati itu merupakan raja daripada diri. Kalau hati kita sudah sehat, badan sehat. Banyak sekarang orang yang sakit karena hatinya sakit. Misalnya tetangga kita beli tas baru merek bagus. Kita sakit hati, pusing tak kepala. Berarti nggak bahagia. Jadi bunga teh lain pedah boga imah gede. Bunga lain pedah boga sawah lega. Bunga lain pedah boga jabatan tinggi. Tapi bunga ayana dina hate masing-masing. Yang membuat diri kita bahagia adalah menerima terhadap nikmat Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Cek Allah. Lamun kita bersyukur terhadap nikmat, Allah akan kasih yang berlebihan. Tapi kalau kita kufur terhadap nikmat, itu ajab paling keji. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, bahagia itu tidak dinilai dari harta. Bahkan ada kisah dari zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, itu kekayaannya sangat paling kaya di dunia. Bahkan untuk lantainya aja berasal dari berlian. Makanya orang Israel pengen membongkar Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena katanya di bawah Masjidil Aqsa adalah kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan ada juga kisah Salabah. Di zaman Nabi, awalnya dia orang miskin, cuma pakai baju satu. Ketika dia meminta kaya, karena kata Nabi gak usah. Kedua kali bilang seperti itu. Ketiga kali Nabi berdoa, ya Allah berikan kekayaan pada Salabah. Pada akhirnya kekayaan eta menghentikan ibadahnya. Tara sholat, tara zakat. Bahkan zakat dari Salabah ditolak oleh Allah dan Rasulnya. Berarti lamun bunga teh bukan dari harta. Bunga lain ngudag-ngudag mobil. Bunga lain ngudag-ngudag imah. Tapi bunga ayana dina hate. So, bahagia itu sederhana. Ada pada diri kita, perbaiki diri, sayan heula manah neme bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Umsikum binafsi bittaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Undur makola wala tandur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.